Salam sepak bola. Ya, gue mau bahas ya match yang baru kelar tadi pagi, mulai dari kemarin malam hingga tadi pagi. Yang pertama Inter dulu ketemu Crotone. Ya, Inter ini kan udah tersingkir ya dari ajang Liga Eropa, jadi mereka bisa konsen 100% di Serie A. Ya, sambil gua intip dulu formasinya. Mana nih Inter? Nah, Inter seperti biasa main 3-5-2 dengan duet Lukaku dan Lautaro. Ya, ditopang dua wingback sebagai pembantu serangan, ya Hakimi sama Eslian. Eslian kan diganti sama Darmian di babak kedua. Ya, secara overall penampilan Inter ya seperti biasa, dan nggak heran juga tim kayak Crotone ini kan tim yang parkir bus, tapi giliran disuruh habis counter ini telat cover, jadi nggak heran dihajar Inter 6-2, 6 gol dan Lautaro hat-trick, dan Inter layak menang di sini. Oke. Lalu ke match selanjutnya ya AC Milan. AC Milan ketemu Benevento. Ya Inter di sini Milan di sini main tanpa andalannya Ibrahimovic dan menggeser Rafael Leao nih sebagai poros serangan, dengan Ante Rebic main di posisi sayap kiri ya dengan ditopang Hakan juga dan juga Brahim Diaz. Ya, sebenarnya penampilan Milan di sini otomatis agak berkurang, terutama dari sisi efektivitas serangan. Kenapa? Karena Rebic ini enggak terlalu seeksplosif Leo ketika dimainkan di posisi aslinya, yaitu di sayap kanan. Jadi otomatis serangan ini otomatis bola direct dan juga hanya bola lurus saja dari Hakan dan juga dari dari Rafael Leo. Jadi otomatis dua sayap Milan ini nggak terlalu bermain. Ya teman, lawan Benevento, jadi otomatis Milan nggak terlalu menghadapi kesulitan. Nah, namun di sini kendala juga buat Milan apabila di partai-partai besar Ibra absen, maka otomatis Milan ini akan sangat kesulitan, terutama kalau misalkan mereka lolos ke babak Liga Champions. Jadi otomatis yang perlu dibenahi oleh Milan terutama adalah dari sektor striker murni. Milan nggak ada lagi striker yang segarang Ibrahimovic. Ya, secara overall penampilan Milan di match ini masih lumayan, cuman kalau misalkan dibilang mereka akan bisa bersaing di Liga Champions atau enggak, gue bilang masih jauh banget untuk peluang Milan. Ya, lalu ke selanjutnya, nah ini Juve ketemu Udinese. Ya udah lama banget kan kalian kapan terakhir kali lihat Juve main dengan formasi 4 back di Serie A. Nah di sini diturunkan lagi 4 back dengan Danilo dan Alexandro di posisi wingback kanan dan kiri. Cuman otomatis dua wingback ini nggak terlalu aktif maju, dimana yang lebih aktif maju terutama dari Chiesa dari sektor sayap kanannya. Ya Ramsey gue nggak melihat dia berguna di Juventus ya, karena di sini dia juga nggak terlalu ikut membantu juga. Nah, justru serangan Juventus ini seperti biasa porosnya ini ada di Ronaldo ya, dimana dia bisa buka ruang sehingga Dybala dan Chiesa ini bisa masuk. Terutama dari asisnya Ronaldo pada Chiesa itu cukup bagus, dimana si Ronaldo buka ruang dan Chiesa masuk bisa cetak gol. Nah, Juve menang 4-1 dan mereka memang layak menang. Cuman poros utamanya hanya satu orang doang, yaitu Ronaldo doang. Karena lini tengah Juve ini sama sekali berantakan kalau misalkan kalian nonton. Ya. Selain itu juga golnya Udinese itu juga golnya nggak perlu lah kalau misalkan kiper lu berkelas ya. Karena Szczęsny nangkep bola kayak gitu aja juga kan lepas. Jadi lu bisa tahu lah kualitas seorang Szczęsny kayak apa. Ya, lalu kita geser ke Liga Spanyol. Ya, Liga Spanyol. Barcelona ketemu Huesca. Ya, Barcelona dengan Huesca. Barca main 4-3-3 dengan Bradford di penyerang tengah, lalu Messi sayap kanan dengan Dembele sayap kiri. Ya Dembele ini agak ragu ya, dia main di sayap kiri nggak nyaman, dia posisi main di sayap kanan. Nah, cuman di sini jadi masalah bagi Barca ini kan mereka bermain terlalu stylish ya.
main 4-3-3 posisi 70/30 create peluang 5 yang bisa cetak gol 1. Karena apa, Barca ini tim kayak gini nih nggak ada yang bisa cetak gol, terutama dari trio lini serangnya. Apalagi di sini Messi juga, kalau gue bilang ya udah waktunya dicabut lah, karena kan secara kualitas dia juga udah menurun banget jauh. Gocekannya juga udah menurun, shootingnya menurun, sense of game-nya juga udah menurun. Jadi nggak heran kalau misalkan Barca kesulitan juga akhir-akhir ini. Justru di sini yang agak berkembang Pedri ya. Dembele nggak terlalu kelihatan. Pedri ini kelihatan banget. Mana dia ikut aktif membantu serangan, ikut bisa create chance peluang. Jadi gue bisa bilang untuk Pedri ini layak diberikan kesempatan terus lah ketimbang Coutinho. Nah, ya beruntung juga Barca punya De Jong yang bisa sekali ikut membantu serangan dan melahirlah gol 1-0. Nah, lalu kita ke Liga Inggris. Liga Inggris ini ya, sambil gue lihat ya formasinya. Chelsea ketemu Man City. Mana nih Chelsea? Nah, ini Chelsea ketemu Man City. Nah, Chelsea main 4-3-3, City main 4-2-3-1. Bingung kan lo? Nah, ini sambil gue terangkan di sini. Ya, 4-1-4-1, 4-2-3-1 sama lah kita City. Nah, gue tunjukin. Nah, ini City, ini Chelsea. City mainin De Bruyne nih, jadi false nine. Karena apa? City nggak punya striker sekarang. Lalu Chelsea main 4-3-3. Sini Kovacic, Mason Mount, Kante, Ziyech, Werner, Pulisic. Cuman yang gue bingung dari Lampard adalah dia hobi bener masang Kovacic sama Mount yang jelas-jelas nggak berfungsi banget. Terutama Kovacic sih, gue nggak tahu kenapa Lampard demen banget main orang. Karena ketika ditekan oleh para pemain City, tunjukin. Nah, inilah kayak gini. Ketika di-press kayak begini nih oleh pemain City, ini dilakukan Kovacic apa? Dia bukannya menggiring bola ke depan atau ngoper ke depan, tapi yang dilakukan adalah oper balik ke back. Nah, back di-press lagi. Nah, back ini juga katro di Zoma di sini nih. Di-press dia mundur lagi, oper Zoma ke Silva, barulah dari Silva ini yang lebih berani ke depan. Nah, jadi ini ketika lo tahu bagaimana mediocre Kovacic dan juga Chilwell di sini. Chilwell juga ketika di press begini, dia bukannya dribble ke depan ya kayak misalkan kalian nonton Jordi Alba atau siapa. Ini pemain seharga 60 juta di press begini, dia mundur lagi ke sini, oper lagi ke Silva. Jadi otomatis dari back ini yang berani cuman oper ke depan nih cuma Thiago Silva doang. Jadi itu salah satu alasan kenapa Chelsea buntu banget di match ini. Selain itu juga Kante ini lo liatin. Chelsea main juga cuma dengan satu DM doang, murni Kante doang. Mon bukan DM, Mon lebih aktif untuk membantu ke depan. Jadi ketika ini kayak gini lah main. Ya City kan mainnya kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang di depan bola. Kalau bisa bayangin 7 pemain City nih. Ini ada si Foden, Gundogan, lalu si Bernardo Silva, Sterling, De Bruyne, Zinchenko, dan juga Joao Cancelo. Cuman dilapisi doang oleh Kante doang ya, lu banding katanya 7 lawan 1 gini. Nih formasi kayak gini. Jadi nggak heran juga kenapa Chelsea bisa jebol 3 gol di babak pertama ya, karena ini murni dari taktiknya Lampard yang cuman memutuskan seorang Kante doang sebagai pemutus aliran bola. Yang biasanya dilakukan oleh Jorginho doang. Ya, ada Jorginho juga, cuman di sini nyatanya ya cuman Kante doang. Jadi lu nggak heran juga. Lu satu orang lawan 7 pemain berkualitas nih kayak gini. Satu pemain ditekan otomatis kelar dah lu hidup. Nah, itulah salah satu alasan kenapa Chelsea layak kalah, terutama di babak pertama ya. Di babak kedua udah agak mendingan. Terutama ketika siapa namanya ini? Si Odoi masuk kan, Odoi lebih punya speed, dia nggak terlalu kelihatan nih karena baru sembuh dari cedera.
si siapa ketika Havertz masuk lalu si Odoi masuk itu lebih hidup, terutama karena apa, karena nggak ada lagi yang menghambat bola terutama dari Kovacic itu tuh. Jadi bisa cetak 1 gol juga tuh di menit terakhir. Mendy juga di babak pertama juga bapuk kayak minta ampun, beruntung di babak kedua dia udah agak mendingan. Jadi permasalahan Chelsea di sini itu Lampard ini hobi banget memasang pemain yang udah otomatis dia tuh pemain itu tuh nggak sesuai dengan kapasitasnya namun tetap dipasang, jadi otomatis kekuatan Chelsea ya otomatis nggak heran kalah terus. Nah untuk selanjutnya kalau misalkan Lampard masih hobi masang pemain yang nggak sesuai kapasitasnya, gue nggak heran juga dia akan digantikan oleh pelatih lain, karena lo tahu sendiri pemiliknya Chelsea kan kalah berapa match pecat, ya otomatis itulah salah satu alasan kenapa Chelsea ini sekarang mundur banget dibanding match-match awal musim. Oke, sekian dulu.